Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan senantiasa berada dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kali ini mengambil tema kehidupan setelah kematian. Bacaan terambil dari Yohanes 5 dan 26. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, Cape Reinga yang secara tradisional dikenal sebagai Te Rerenga Wairua terletak di ujung utara Pulau Utara Selandia Baru. Tempat ini sakral bagi orang Maori karena Cape Reinga dianggap sebagai tempat melompatnya roh, karena mereka percaya bahwa jiwa-jiwa orang Maori yang baru meninggal menggunakan tanjung ini sebagai tempat untuk meninggalkan bumi dan memasuki alam baka. Di sini saya tidak bermaksud untuk wisata tersebut. Juga saya tidak mengajarkan tentang apa yang terjadi setelah kematian menurut kepercayaan orang Maori. Pokok utama yang hendak saya sampaikan adalah apa yang terjadi setelah kematian. Atau lebih tajam rumusannya adalah kehidupan setelah kematian menurut ajaran Alkitab. Berikut ini adalah penjelasan dari bacaan kita dari Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 yang berbunyi, "Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Diucapkan oleh Tuhan Yesus kepada Marta, saudara perempuan Lazarus yang telah meninggal 4 hari sebelumnya. Yesus ingin memberikan penghiburan, memberikan pengharapan kepada Marta dengan menyatakan bahwa dialah sumber kebangkitan dan hidup yang kekal bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Kata-kata ini menunjukkan bahwa Yesus memiliki kuasa atas kematian dan dapat memberikan hidup baru kepada orang-orang yang mati secara jasmani maupun rohani. Yesus tentang kebangkitan pada akhir zaman, tetapi juga tentang hidup kekal yang dimiliki orang percaya sejak saat mereka percaya kepadanya. Kata-kata ini mengajak kita untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan juga mempercayai Dia sebagai juru selamat kita. Dia yang telah mati, Dia yang telah bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Dengan percaya kepadanya, kita akan memiliki hidup yang penuh makna, penuh tujuan di dunia ini, dan juga hidup yang kekal di sorga bersama Dia. Jadi kematian jasmani tidak memutuskan hidup kekal tersebut, tetapi bersambung di sorga. Berkaitan dengan renungan kita mengenai kehidupan setelah kematian, saya mau mengajak Anda memperhatikan sebuah tayangan YouTube dengan judul "Apa yang terjadi setelah kematian?" dibawakan oleh pendeta Dr. Yoas Adi Prasetya, seorang dosen dari Sekolah Tinggi Filsafat Teologia Jakarta. Penyataan sumber ini tidak lain dimaksudkan agar Anda dapat mendengarkan sendiri secara langsung apa yang dikatakannya dalam siaran YouTube tersebut. Judulnya tadi telah dikatakan, "Apa yang terjadi setelah kematian?" Ini akan berbeda arti dengan tema renungan kita yang berbunyi kehidupan setelah kematian. Dengan tema renungan kita mau menggarisbawahi ada kehidupan setelah kematian sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus dari bacaan kita. Tayangan YouTube tadi mencoba menjelaskan apa yang terjadi setelah kematian. Menurut beliau, adalah pertanyaan yang salah kalau bertanya kemana orang mati pergi atau di mana dia berada. Ini bertanya misalnya surga atau neraka. Beliau mengajukan konstruksi pengajaran baru dengan menghindar menjawab soal lokasi tadi. Beliau menyampaikan bahwa orang mati adalah mati.
Latar belakangnya, orang itu ketika hidup sebagai jasmani, jiwa, dan roh sebagai satu totalitas. Kalaupun mati artinya mati dalam totalitas itu. Orang mati artinya selesai. Beliau mengatakan bahwa orang mati berada dalam Kristus. Sebagaimana ia semasa hidupnya berada dalam Kristus. Orang mati berada dalam Kristus sambil menantikan kebangkitan pada hari kebangkitan nanti. Jadi pandangan pendeta Dr. Yowas ini adalah konstruksi ajaran baru dibanding konstruksi ajaran lama yang mengajarkan bahwa orang mati hanya jasmaninya yang mati. Jasmani yang dikuburkan, jasmani yang dikremasikan, sedangkan rohnya pergi ke sorga. Dalam kesempatan ini, saya tidak mau menjatuhkan penilaian bahwa ajaran beliau ini salah atau ajaran beliau ini benar. Biarlah kita sendiri tetap berpegang pada ajaran yang diajarkan Tuhan Yesus dan Perjanjian Baru. Ajaran ini juga dirumuskan ulang dalam katekismus Heidelberg, yaitu suatu buku pengajaran dan bimbingan bagi orang yang mau menjadi Kristen. Katekismus Heidelberg adalah salah satu dokumen dasar Calvinisme yang ditulis tahun 1563 Macarius Ursinus dan Caspar Olevianus atas perintah Friedrich III, Raja Kurplatz Jerman. Katekismus ini terdiri dari 129 pertanyaan dan juga diikuti dengan jawabannya yang pokok iman Kristen. Katekismus ini mengajarkan bahwa orang-orang percaya akan segera masuk ke sorga setelah kematian, di mana mereka akan menikmati persekutuan dengan Allah dan persekutuan dengan orang-orang kudus lainnya. Mereka juga akan mengalami sukacita, damai sejahtera, kemuliaan, dan pujian kepada Allah. Mereka tidak akan mengalami kesedihan, tidak akan mengalami sakit, tidak lagi terkena pengaruh dosa, atau juga tidak ada kematian lagi di sorga. Tuhan Yesus mengajarkan di Yohanes 11 ayat 25-26 yang berkata, "Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Kepada saudara-saudara pendengar yang belum ada Kristus dan hidup dalam ketidakjelasan kalau mati apa yang akan terjadi, percayalah kepada Tuhan Yesus. Anda akan mendapat pengampunan dosa, tidak ada penghukuman neraka lagi, dan Anda akan mendapatkan hidup kekal. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan lagi, karena roh kita akan langsung masuk sorga ketika kita mengalami kematian jasmani. Bagi saudara-saudara seiman dalam Yesus Kristus, tetaplah setia, dan surga akan menjadi bagian kita, bukan karena jasa kebaikan selama kita hidup, bukan. Tetapi semuanya karena anugerah kebaikan Tuhan sendiri. Mari kita meneruskan perjalanan sambil terus menyaksikan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, yang mengampuni dosa, memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang percaya kepadanya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa pemberi hidup, kami berterima kasih. Kristus adalah pembuka jalan bagi roh kami ke surga setelah kami secara jasmani mengakhiri kehidupan di dunia ini. Biar ini menjadi penghiburan karena ada kejelasan masa depan. Dalam kesempatan ini hamba-Mu mau berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang sedang sakit dan dalam pencobaan. Kiranya Engkau memberi kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan kepada mereka yang dalam pencobaan. Ya Allah Bapa yang baik, dengar dan kabulkan doa ini. Karena kami meminta dan memohonnya.
kepadamu melalui nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kalian hidup. Amin.